Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, menjadikan rezeki kita penuh berkah, dan mengaruniakan anak-anak yang saleh dan salehah, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku muslimin muslimat, ada pertanyaan mengenai hukumnya seorang istri yang meminta bagian farji dijilati oleh suaminya setiap saat. Ada pula yang menjawab bahwa hal ini menjijikan, dengan alasan lidah dan mulut digunakan untuk berzikir, menyebut asma Allah serta membaca Al-Quranul Karim. Namun, kita tidak boleh berkomentar tanpa ilmu. Oleh sebab itu, mari kita simak penjelasan para ulama. Kami nukilkan satu ibarat dari kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyatu Al-Kuwaitiyatu, yaitu kitab fikih mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, disebutkan pendapat Syekh Al-Fanani, seorang ulama Syafi'iyah dan penulis kitab Fathul Mu'in. Ibaratnya sebagai berikut. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya bagi seorang suami menyentuh punya istrinya. Berkata Ibnu Abidin, Qadi Abu Yusuf bertanya pada Imam Abu Hanifah terkait seorang laki-laki menyentuh punya istrinya, dan juga sebaliknya, istri menyentuh punya suaminya agar menggerak-gerakannya atas istrinya, apakah engkau memandang perbuatan itu dosa? Menjawab Imam Abu Hanifah, tidak. Dan aku berharap pada sekiranya ada pahala yang besar. Pada sisi lain berkata Imam Al-Hattab dalam kitab Mawahib Al-Jalilis Syarhi Muhtasyaril Khalil disebutkan riwayat dari Imam Malik. Sesungguhnya beliau berkata, tidak apa-apa melihat atau mengamati farji pada saat bersanda gurau. Dan menambah keterangan Imam Malik pada riwayat lain, serta menjilat farji tersebut dengan lidahnya bertambah sangat boleh. Dan juga berkata Imam Fanani dari kalangan mazhab Syafi'i, kitab Fathul Mu'in, sebagaimana dijelaskan, yajuzu lisyafshi an yastamtiya bi zaujatihi bimasiwa duburihi. Artinya, dibolehkan bagi seorang suami untuk menikmati istrinya dengan segala sesuatu selain bagian dubur. Menurut Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 12, halaman 232, ketika menafsirkan surat An-Nur, beliau berkata, وَقَدْ قَالَ أَصْبَغُ مِنْ عُلَمَائِنَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْحَسَهُ بِلِسَانِهِ. Artinya, diperbolehkan bagi suami untuk menjilati farji istrinya menggunakan lidahnya. Hukumnya tidak sampai haram atau sunnah, tetapi diperbolehkan. Oleh sebab itu, jika sesuatu itu boleh, tidak perlu merasa jijik atau sok suci. Istri adalah halal bagi suaminya. Jika Allah dan Rasulullah membolehkan, mengapa kita merasa jijik? Sebagai perbandingan, mencium pipi wanita cantik yang bukan istri tetap haram meskipun hanya pipinya. Namun, jika suami mencium atau bahkan menjilati bagian farji istrinya, itu tetap halal meskipun keluar lendir. Cairan pelumas istri adalah suci menurut mayoritas ulama. Jika pelumas itu najis, maka hubungan suami istri menjadi problematik. Cairan tersebut mirip dengan mani, dan tidak dianggap najis. Mencium atau menjilati bagian tertentu dari istri, seperti kacang polong, diperbolehkan. Kacang polong diibaratkan sebagai kacang kecil di tengah samudra. Namun, bagian dubur tetap haram disentuh meskipun bersih, karena itu adalah larangan syar'i. Di sisi lain, Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan boleh hukumnya mencium punya istri atau suami sebelum melakukan senggama, dan makruh mencium farji setelah melakukan hubungan suami istri. Mencium bagiannya istri diperbolehkan sebagai bagian dari foreplay atau mukaddimah jima. Hal ini bertujuan agar istri lebih siap, sehingga pelumas keluar dan mempermudah hubungan suami istri. Namun, setelah selesai berhubungan, mencium atau menjilati bagian tersebut dianggap makruh, kecuali ada niat untuk melanjutkan ke ronde berikutnya. Jika ingin melanjutkan ke ronde kedua, dianjurkan untuk mencuci bagian tubuh yang kotor dan berwudu meskipun tidak mandi besar. Dengan demikian, hubungan dapat dilakukan kembali dengan cara yang lebih baik. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hubungan suami istri dapat dibolehkan dengan berbagai cara, kecuali yang telah dilarang oleh syariat, misalnya melakukan hubungan suami istri melalui lewat dubur. Ayat ini menggambarkan istri bagi seorang suami yang layak menjadi ladang,
tempat bercocok tanam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. البقرة آية 223. Artinya, istri-istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk diri Anda sendiri. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah 223. Dengan demikian, apabila ada suami yang bosan dengan gaya senggama yang begitu-begitu saja, maka diperbolehkannya untuk mencoba gaya baru, yaitu dengan menjilat farji istrinya. Kesimpulannya, para ulama memperbolehkan hal ini. Tidak perlu merasa jijik atau sok suci jika sesuatu itu halal. Kita harus menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai standar, bukan perasaan atau hawa nafsu. Demikianlah penjelasan para ulama 4 mazhab terkait hukum menjilati farji. Bagi yang sudah menikah, semoga bermanfaat. Bagi yang belum menikah, semoga segera mendapatkan jodoh yang baik. Jika ada kekeliruan, itu datang dari diri kami, dan kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Wallahu alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.